wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, kita lanjutkan untuk sesi terapi. Untuk malam ini saya mohon izin untuk sedikit berbagi kepada ayah dan bunda yang rawuh untuk 2 sesi terapi. Oke, jadi 2 sesi terapi ini memiliki satu tujuan. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali perasaan berharga kita yang sempat hancur oleh toksiknya orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu disebabkan oleh pasangan yang terlalu kasar, suka marah-marah, suka merendahkan, terus anak-anak yang pola tingkahnya, mohon maaf, nakalnya itu begedut banget sampai capek rasanya dipanggil ke sekolah, bully temannya, sehingga rasanya itu malu begitu nggih. Atau mungkin ada sebagian yang diuji memiliki orang tua yang dulu pernah sangat kasar, kita menjadi anak yang tidak diharapkan, terus mereka pilih kasih. Juga ada sebagian mertua itu yang nggak menghargai kita, nggak nganggep kita itu ada, kita dipandang sebelah mata. Belum lagi nanti ketemu sama teman-teman yang Masya Allah usil banget, ya, suka nyanggunem kita, memfitnah begini dan begitu, sehingga kita itu jadi malu mau serawung, mau bergaul akibat fitnahan yang menyebar itu. Nah, apapun bentuk toksiknya mereka itu sampai hari ini memberikan dampak kepada kita semua. Nah, entah kita itu termasuk yang akhirnya tumpah keluar karena memendam mangkel yang berlebihan, sehingga sama anak-anak nggak bisa sabar, sama pasangan nggak bisa penuh kasih sayang, atau kita malah termasuk yang tumpah ke dalam, punya penyakit asam lambung, punya sering migrain, sering ngilu-ngilu, sering nyeri, gitu nggih. Apapun bentuk penyakitnya. Nah, semua bentuk terapi seandainya dilakukan full sesi terapi seharian itu tidak akan pernah berhasil kalau poin pertama ini belum kita pegang. Apa itu? Yaitu kita merasa sudah pulih perasaan berharganya yang terlanjur hancur akibat jahat dan toksiknya orang-orang di sekitar. Jadi ini adalah terapi paling mendasar yang tidak mungkin dilakukan terapi lanjutan kalau poin ini belum tergambar berhasil. Nah, ini nggih. Jadi 2 terapi yang setelah ini kita lakukan tujuannya memulihkan perasaan berharga yang terlanjur hancur supaya meskipun belum sepenuhnya pulih, jenengan kondur dari sini, kata anak muda, bisa kembali move on. Nah, nopo Bu move on niku, Bu? Engko amin, bingung. Apa iku mau ya? Ya itu bahasa anak kekinian yang dulunya kemarin masih mager, malas gerak gitu nggih. Benjing jenengan wis nyapu-nyapu, pun kora-kora, pun semangat nyinaoni anak lagi, pun lembut sama pasangan. Nah, itu cirinya move on gitu nggih. Bangkit dari keterpurukan. Nah. Pun, tapi saya nyuwun tolong ini khususnya bapak-bapak ini sing nuwakal ngeten iki, bapak-bapak nek terapi ngeten iki. Bapak-bapak itu, Bu, nanti nek masuk sesi terapi ini, Bu, goengsine nemen, Bu. Nggih, goengsi. Bapak-bapak itu sawangane ngeten iki, Bu, nek ningali kula ngeten iki guyang-guyu ngeten iki. Senyumnya sumringah sumeleh ngeten. Tapi jeroane niku rumet, Bu. Nggih rungsep ngeten niku. Mangkel teng atasan dipendem. Makanya ini serius secara medis, bapak-bapak itu banyak yang tiba-tiba stroke, tiba-tiba nggak bisa bangun, tiba-tiba jantung, tiba-tiba ambulan datang. Itu karena merasa baik-baik padahal aslinya remuk. Nggih, itu kekurangannya bapak-bapak. Kalau sesi terapi pasti nanti sesi masuk gudang jiwa itu guyang-guyu kayak gak duwe salah ngeten niku. Nggih, engko tiba-tiba mimpi sampai rumah mimpi dikerokotin apa dikeroyok ulo ngeten niku. Karena tampil baik, nggak mau merasa rendah, nggak mau gengsi, dianggap nangis itu cengeng. Nah, ngeten itu. Nah, untuk itu saya nyuwun tolong sesi yang sebentar ini untuk terapi ini yang sungguh-sungguh supaya memberikan dampak
panjenengan bisa pulih perasaan berharganya, tidak merasa sampah, tidak merasa direndahkan lagi, sehingga bisa jenengan kembali menjalankan kehidupan itu dengan bahagia, sabar sama anak-anak, dan happy banget dalam rumah tangga, dan ibadah pun tenang gitu nggih. Saya nyuwun tolong yang sungguh-sungguh 2 sesi ini. Nah, sebagai pengantar saya hanya ingin menyampaikan judul terapi kita ini, wahai ayah, bunda, Allah nitip surat cinta untuk kita semua. Tolong diterima dengan sepenuh hati surat cinta yang Allah berikan ini. Nah, surat cinta itu ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30 di ayat yang ke-30 juga. Di penggalan ayat di bagian tengah, Allah menitipkan surat cinta untuk menunjukkan ayah bunda iki sajane sapa sih? Ayah bunda ini jati dirinya sesungguhnya siapa sih? Dan sekaligus memerintahkan ayah bunda tentang suatu hal penting. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum tersebut, fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. Nah, perhatikan, la tabdila li khalqillah. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas, ayat tadi itu maknanya, wahai ayah, wahai bunda, tetaplah kalian semua di atas fitrah Allah. Tetaplah kalian semua di atas fitrah Allah yang telah menciptakan kalian semua di atas fitrah itu. Saya ulangi, direnungkan kalem-kalem. Ayah, bunda, dalam ngejalanin hidup ini, tetaplah kalian semua di atas fitrah Allah yang telah menciptakan kalian semua di atas fitrah itu. Nah, di ayat berikutnya Allah memberikan penegasan. Camkan bahasanya begitu nggih. Tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan pada fitrah Allah tersebut. Tidak pernah terjadi perubahan sampai kapanpun atas fitrah Allah yang sudah dihadirkan dalam diri ayah bunda. Nah, supaya tidak sampai gagal paham, ayo kita lihat maknanya apa sih sebenarnya di dalam tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh ulama kita, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maringi penjelasan makna fitrah dalam ayat tadi itu apa sih. Kata ulama kita ini, Allah itu meletakkan di dalam hati setiap manusia itu sebuah fitrah. Apa fitrahnya? Setiap manusia itu pasti seneng dengan yang namanya kebaikan, dan pasti ngapunten jijik, jembek, nek dengan yang namanya keburukan. Dan perhatikan nasihat guru kita dalam tafsir ini, kalimat terakhirnya, siapa saja orangnya yang dalam ngejalanin hidup ini keluar dari prinsip ini, alias dia keluar dari fitrahnya ini, maka sungguh itu hanya akan merusak hidupnya sendiri. Saya ulangi, sapa wae wonge yang dalam jalanin hidup keluar dari fitrahnya ini, maka itu hanya akan merusak kehidupannya sendiri. Pun, sekarang saya sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana untuk persiapan terapi. Bapak, Ibu, Allah itu menciptakan panjenengan, atau dalam arti lain panjenengan sampai hadir dalam kehidupan ini, itu berarti menurut Allah panjenengan itu sangat berharga. Karena jenengan sangat berharga, supaya panjenengan bisa jalanin hidup layaknya sosok yang berharga, panjenengan diparingi software, diparingi fitrah. Apa fitrahnya? Setiap panjenengan dan saya itu pasti seneng dengan yang namanya kebaikan, dan pasti jembek dan jijik kalau dengan yang namanya keburukan. Dan Allah kepingin jalani sisa umur ayah bunda di atas fitrah itu. Apa? Ikhlaskan dirimu di sisa umur yang ada ini hanya dibersamai oleh kebaikan,
Dan jangan lagi kau ulang kesembronoan masa lalu, jangan lagi kau ikhlaskan dirimu dibersamai recehan, yaitu keburukan. Lakukan itu sampai malaikat maut menjemput. Nah, tapi ingat nasihat tafsir tadi, kalau sampai engkau nakal, ngeyel, engkau keluar dari fitrah ini dalam jalanin hidup, artinya jenengan dan saya nakal, mengikhlaskan, tetap mengikhlaskan dirinya dibersamai recehan atau keburukan, maka itu hanya akan merusak hidupmu dewe. Nah, jadi ayat ini mengingatkan, ayah, bunda, lu tuh berharga banget. Setelah sadar kalau dirimu begitu berharga menurut Allah, Allah perintahkan, jalani sisa umurmu layaknya sosok yang berharga. Ya apa orang berharga jalani sisa hidupnya, ikhlaskan dirimu hanya dibersamai kebaikan, dan jangan lagi keulang kecerobohanmu, mengikhlaskan diri dibersamai recehan. Kalau lu tetap ngeyel, lu sendiri yang hidupnya rusak. Pun ini landasan terapi kita. Dan terakhir, ketika tadi Allah mengingatkan, ini yang terpenting, ketika tadi Allah mengingatkan, la tabdila li khalqillah. Ingat, camkan baik-baik, tidak akan pernah terjadi yang namanya perubahan pada fitrah yang sudah Allah letakkan dalam dirimu itu. Artinya apa? Kenapa Allah munculkan ayat ini? Karena Allah tahu, ngapunten sangat, ada sebagian ayah bunda yang hidupnya itu diuji, sering disakitin, sering direndahkan, sering dikecewain, sering tidak dianggap, yang itu akhirnya membuat diri kita itu insecure. Rumongso gak bermakna, rumongso aku ki sampah, rumongso aku ki gak ono gunane, tiap hari direndahkan mertua, tiap hari difitnah konco, tiap hari dimarahin suami, tiap hari digoda anak, sehingga perasaan berharga kita itu hancur, seakan-akan kita itu sampah, insecure, minder, grogi. Rumongso aku ki orang kasta kelas 2. Nah, Allah tahu suatu saat akan ada hambanya yang sering dikuyo-kuyo, perasaan berharganya akan hancur. Makanya ayat ini muncul untuk mengingatkan ngelilir nih jenengan, bahwa seburuk apapun label yang disematkan ke jenengan untuk merendahkan panjenengan, itu di hadapan Allah tidak berguna sama sekali. Begitu Allah pernah nyiptakan jenengan sosok yang berharga, jenengan tetap berharga sampai nanti malaikat maut menjemput. Kuyo-kuyonya mereka merendahkan, mereka memarahi jenengan, itu tidak pengaruh sama sekali. Panjenengan tetap sosok yang berharga di hadapan Allah. Nah, ini yang dimaksud, ayo pulihkan. Kita adalah apa yang Allah katakan. Ketika Allah katakan kita berharga, kita akan tetap berharga menurut Allah. Kapan? Kalau kau ikhlaskan dirimu, sisa umurmu dibersamai kebaikan, dan kau jauhkan dirimu dari recehan. Maka menurut Allah, ayah bunda tetap berharga, meskipun pasangan, anak, teman, mertua, orang tua terus merendahkan, terus memarahi, terus mencela, terus menyematkan label-label hina. Itu nggak ngaruh sama sekali. Nah, di titik inilah terapi ini memulihkan kembali perasaan berharga kita. Nah, sekarang saya kasih contohnya dulu untuk terapi yang pertama, tapi berusahalah setelah kita melakukan terapi ini, nanti kalau saya pribadi, setiap hari sebelum mau tidur, saat saya sudah ngantuk, sudah nggak mikir macam-macam, lakukan terapi ini. Itu daya dampaknya luar biasa. Sehingga jenengan yang hari ini dicaci orang, difitnah orang, diseneni juragan, diseneni customer, itu tidak sampai membuat luka itu menghancurkan perasaan berharga itu. Nah, caranya ngeten, tapi nanti harus sungguh-sungguh loh ya, melakukan terapinya, jangan formalitas. Nanti letaknya luka itu di mana saat kita belajar di masa lalu? Ayo, organ tubuh yang mana? Kata Imam Ibnu Qayyim, kolbu itu jantung. Berarti nanti letakkan telapak tangan kanan kita di jantung. Nah, yang deg-deg,
dek itu loh Bu, itu disentuh sambil dibelai-belai penuh kasih sayang, seakan-akan panjenengan itu merindukan sosok yang rapuh ini bisa bangkit kembali jalanin hidupnya. Sosok yang rapuh ini kembali move on, kembali bangkit untuk bahagia bersama rumah tangganya. Nah, sentuhkan tangan itu seakan-akan merindukan sosok yang rapuh ini bangkit, sambil menasehati diri kita sendiri seperti ini. Ini saya contohkan dulu. Wahai diriku, ingatlah Allah tuh Maha Penyayang. Allah tuh tidak pernah iseng. Sampai hari ini kamu ada, itu artinya kamu tuh berharga. Kamu tuh begitu berarti. Berharga untuk keutuhan rumah tanggamu, berharga untuk kesolihan anak-anakmu, berharga untuk masa depanmu. Karena itu wahai diriku, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar, kamu yang ikhlas ngejalanin semua ini. Terima kasih ya, kamu sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan perasaan berhargaku yang sempat hancur. Sekarang aku sayang sama diri ini. I love you, wahai diriku, I love you. Loh, gue gak pernah tanya yang nyawai dewe, nyesel jenengan nanti. Ya apa gak ruwedi. Percuma nanti jenengan berharap pasangan, nggak mungkin begitu. Makanya anak-anak muda sekarang, terapi pertama kita ini namanya self love, menyayangi diri sendiri yang sempat terluka oleh toksiknya orang lain, sehingga jenengan nggak butuh setelah ini dilem pasangan, dilem anak, karena udah bisa melakukannya sendiri. Nah, ayo coba kondisinya dibikin tenang. Sekarang sentuhkan telapak tangan kanan ke jantungnya masing-masing, ke kolbunya, karena disitulah letaknya luka-luka kita selama ini. Saya yang ngomong, tapi panjenengan ayah bunda merasa omongan saya ini omongan jenengan sendiri yang ditujukan kepada diri yang rapuh ini supaya mau move on, supaya bangkit dari kerapuhan dan kelemahannya, supaya kembali bahagia. Nah, lakukan dengan sepenuh hati. Ingat, kalau nanti luka-luka itu merespon, biasanya akan nangis. Bahkan sebagian akan teriak. Ingat, itu bukan kesurupan. Awas nanti kalau ada yang meruqyah. Bukan, itu namanya upreaction. Jadi luka-luka yang mulai ngelilir, capek selama ini hancur, dia ingin move on, ingin bangkit dari kerapuhannya itu. Biasanya akan nangis, kadang teriak, dan itu nanti malah cepat sembuhnya. Ingat, kalau nanti ada temannya nangis, nggak boleh sebelahnya itu ngikut, gitu aja nangis, gembeng, nggak boleh. Nanti kalau ada yang gitu, tak keluarkan dari majelis, merusak koncone iku jenenge, nggak boleh. Nah, ayo sekarang ditenangkan kondisinya, hatinya kembali dibikin tenang, niatkan supaya Allah nurunkan rahmat sehingga diri yang rapuh, diri yang selama ini dikuyok-kuyok, disakitin, dikecewain dan direndahkan, inilah saatnya titik balik untuk sadar kita itu berharga. Nggak pantas orang seberharga kita mengizinkan recehan seperti itu melukai dan merampas kebahagiaan kita. Nah, ayo kita sentuhkan telapak tangan kita sambil disentuhkan, dibelai penuh kasih sayang. Rasakan suara saya adalah suara panjenengan yang merindukan dirinya bangkit. Wahai diriku, Allah tuh Maha Penyayang. Allah tuh tidak pernah iseng. Sampai hari ini kamu ada, itu artinya kamu tuh berharga. Kamu tuh begitu berarti. Berharga untuk keutuhan rumah tanggamu, berharga untuk kesolihan anak-anakmu, berharga untuk kebahagiaan anak-anakmu, dan berharga untuk masa depanmu.
Karena itu wahai diriku, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar, yang ikhlas ngejalanin semua ini. Terima kasih ya, kamu sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan perasaan berhargaku yang sempat hancur. Sekarang aku begitu sayang sama diri ini. I love you, wahai diriku. I love you. Aku sayang sama diriku yang sekarang. Nah, sekarang saya ulangi sekali lagi, dirasakan luka-luka itu sudah mulai tenang, sudah mulai bisa berdamai. Oh, ternyata aku berharga ya. Terima kasih ya Allah, Kau mudahkan aku untuk sadar akan keberhargaan diriku. Ayo kita ulangi sekali lagi ya. Wahai diriku, ingatlah Allah tuh Maha Penyayang. Allah tuh tidak pernah iseng. Sampai hari ini kamu ada, itu artinya kamu tuh berharga. Kamu tuh begitu berarti. Berharga untuk keutuhan rumah tanggamu, berharga untuk kesolihan anak-anakmu, berharga untuk masa depanmu. Karena itu wahai diriku, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar, kamu yang ikhlas ngejalanin semua ini. Terima kasih ya, kamu sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengembalikan perasaan berhargaku yang sempat hancur. Sekarang aku begitu sayang sama diri ini. I love you, wahai diriku. I love you. Sekarang coba ayah bunda dipeluk sendiri dirinya masing-masing, dipeluk seperti saya memeluk ini. Nah, dipeluk sendiri, dipeluk dengan penuh hangat sambil katakan, terima kasih wahai diriku, kamu yang kuat ya, kamu yang sabar, aku sayang sama kamu, aku sayang. Dipeluk banget, karena pelukan itu yang sebenarnya selama ini dirindukan ibu. Selama ini nggak ada yang perhatian, selama ini sering direndahkan. Coba peluk diri ibu dengan penuh kasih sayang. Rindukan diri ini bangkit dari kerapuhan ini, supaya bisa kembali berharga. Wahai diriku, kamu yang kuat, kamu yang sabar ya, kamu yang ikhlas ngejalanin semua ini. Kamu tuh hebat, bisa bertahan sampai sejauh ini. Aku sayang sama kamu. Barakallahu fiik. I love you wahai diriku. I love you. Nah, pun ambil nafas dengan penuh rasa syukur. Ya Allah, terima kasih. Kau sudah ingatkan aku, ternyata aku tuh berharga. Aku akan jalani sisa umurku hanya dibersamai kebaikan. Aku tidak mau lagi recehan-recehan itu kuizinkan melukai kembali hatiku. Terima kasih ya Allah. Nah, sekarang saya nyuwun tolong sebagai terapi yang kedua, sebagai penutup. Ibu berkelompok 3 orang, pilih yang nggak terlalu kenal. Jangan yang tonggoan. Bapak juga begitu. Ingat, lepasin gengsi jenengan. Rugi nanti kalau gengsi-sian. Saya yakin karena cuma beberapa orang wis kenal kabeh iki. Ora apa-apa. Yang penting 3 orang. Ayo berdiri. Semua berdiri, bikin kelompok, satu kelompok 3 orang, tapi pilih yang tidak kenal. Umpama kenal itu sekedar tahu wajah, nggak sampai ngobrol belanja tiap hari bersama. Ayo, setiap kelompok isinya 3 orang, bapak-bapak nggih ngeten, dipilih yang sekedar tahu wajah, nggak selalu akrab, pokoknya intinya. Ayo, satu kelompok 3 orang atau 4 orang, nggak boleh lebih. 3 atau 4 orang.
Nggih. Monggo. Nah, pas ini nggih. Nah, pas niki 4 sama 4 wis, nggih. 4 sama 4. Nggih. Oh, enggak apa-apa, enggak harus bapak-bapak. Ayo Mas, berdiri Mas. Nah, Ibu sama Bapak percaya deh sama saya yang sudah pengalaman. Orang yang di depan jenengan sekarang itu aslinya senyumnya palsu, Bu. Dalemannya remuk sak remuk-remuk itu, Bu. Nah, karena itu saya nyuwun tolong munculkan ketulusan, rindukan orang yang di depan jenengan itu bangkit dari kerapuhannya. Rindukan orang yang di depan jenengan itu kembali bahagia, karena selama ini mereka banyak menerima perlakuan toksik dan jahat yang membuat hatinya hancur. Nanti kan satu kelompok 3-4 orang. Nah, setiap orang akan mendapatkan dukungan dari temannya. Kalau 3 orang berarti setiap satu orang akan mendapatkan dukungan dari 2 orang ini. Nanti gantian, Ibu atau Bapak ngadep targetnya sambil ngomong 3 poin ini. 3 poin ini ndak harus persis, bahasanya bebas. Yang penting saya nyuwun tolong harus hadir dari ketulusan hati, penuh kasih sayang, rindu kalau orang di depannya ini agar kembali bangkit dari kerapuhannya, agar bahagia bersama hidupnya. Kalimat pertama ngomong begini. Kalau ini ibu nggih Pak, nanti diganti Bapak begitu berarti. Bunda, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Meskipun selama ini Bunda sering disakitin, Bunda tetap berusaha menjadi orang yang baik. Bunda, terima kasih ya sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bunda tuh sangat berharga. Pun itu aja. Saya ulangi, kalau ini Bapak. Bapak, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Meskipun selama ini Bapak sering disakitin, Bapak tetap berusaha menjadi orang yang baik. Terima kasih ya Pak sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bapak tuh begitu berharga. Nah, kalau sudah ngomong begitu, terus dipeluk dengan erat. Dipeluk dengan erat, dekap supaya bangkit semangat hidupnya kembali. Nah, ingat jangan tertawa. Hadirkan ketulusan saat ngomong, tidak harus persis. Saya ulangi terakhir kali nggih, ini kalimatnya Ibu. Ibu atau Bunda, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Meskipun selama ini Bunda sering disakitin, Bunda tetap berusaha menjadi orang yang baik. Terima kasih ya Bunda sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bunda tuh sangat berharga. Terus dipeluk sambil ngomong gini, Bunda yang kuat ya, Bunda yang ikhlas, kami semua sayang sama Bunda. Nah, Bapak pun juga demikian. Pun kalimatnya bebas, yang penting tulus, berangkat dari hati, agar teman-teman ini pulang perasaan berharganya pulih. Pun lakukan sekarang dengan tulus dan sungguh-sungguh. Nggih, monggo bebas mawon, jenengan bisa melingkar Pak, biar enggak terlalu jauh. Nggih. Nah, monggo. Nggih, silakan bebas dari manapun, enggak apa-apa, lakukan itu. Nggih. Nggih, 1 orang berarti disupport 3 orang. Berarti dapat omongan 3 kali nanti. Nah, ngeten Ustadz Hasan ngomongi Ustadz Dadang. Dipeluk, nggih, gantian lainnya setelah itu begitu. Nggih. Nggih, yang tulus, yang hangat, rindukan. Lihat orang di depan jenengan itu rapuh. Jangan dilihat baik-baik saja supaya tulus. Bunda, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Walaupun aku tahu selama ini Bunda sering disakitin. Bunda, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Walaupun selama ini Bunda sering disakitin, tapi tetap Bunda berusaha jadi orang yang baik. Bunda, terima kasih ya sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bunda sangat berarti. Bunda yang kuat ya, yang sabar,
yang ikhlas dengan semua ini. Kami semua sayang sama Bunda. Coba dipeluk. Nah, dipeluk dengan hangat. Itu seperti putra jenengan, Pak. Mas, Bapak, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Walaupun aku tahu Bapak selama ini sering disakitin, tapi Bapak tetap berusaha jadi orang yang baik. Pak, terima kasih ya sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bapak sangat berharga. Bapak yang sabar ya, yang kuat, yang ikhlas. Kami semua sayang sama Bapak. Ayo ibu yang tulus, yang sungguh-sungguh agar saudarinya bangkit dari keterpurukan yang selama ini disakitin. Ibu tidak pernah tahu seberat apa kehidupan orang di depan jenengan ini. Ibu tidak pernah tahu seberat apa toksik yang diterimanya selama ini. Karena itu sayangi mumpung ada kesempatan. Rindukan mereka bangkit, mereka move on dari keadaan ini. Bunda, terima kasih ya sudah menjadi orang yang baik. Walaupun selama ini Bunda sering disakitin, tidak pernah dihargain, selalu dikecewain, tapi Bunda tetap berusaha menjadi orang yang baik. Bunda, terima kasih ya sudah hadir dalam kehidupan kami semua. Bunda tuh sangat berharga. Kami semua sayang sama Bunda. Coba berikan pelukan yang hangat, yang selama ini mereka rindukan. Mereka nggak pernah dihargain, nggak pernah disayangin, nggak pernah diperhatiin. Coba peluk sambil ungkapin, Bunda yang kuat ya, Bunda yang sabar, Bunda yang ikhlas ngejalanin semua ini. Kami semua sayang sama Bunda. Baik-baik ya Bunda, I love you. Masya Allah, Bunda nggak akan bisa melupakan momentum ini. Karena orang-orang di depan jenengan nggak pernah diperhatiin seperti ini. Nah, kalau sudah selesai Bapak juga boleh lenggah, monggo nek sampun. Nanti yang pertama tadi itu untuk menterapi diri sendiri. Yang kedua ini sering-sering diberikan ke anak-anak ya Bunda, terutama anak-anak saat hampa, anak-anak saat sedih, dimarahin abinya, dihukum gurunya, dibully temannya. Nanti saat ngapunten ngeloni tidur, begitu anaknya sudah mulai ngantuk dipeluk. Kalau perempuan sambil dibelai rambutnya, kalau anak laki sambil dibelai bahunya, sambil ngomong seperti tadi, Kakak, terima kasih ya nak, selama ini udah berjuang menjadi orang yang baik, menjadi anak yang baik. Meskipun selama ini kamu sering dimarahin abi, sering dijahatin umi, makasih ya nak, kamu tetap berusaha jadi anak yang baik. Terima kasih kamu sudah hadir dalam kehidupannya Umi sama Abi. Umi bahagia banget, Umi sayang sama kakak. Nah, itu akan membuat luka-luka yang didera selama seharian itu sembuh Ibu. Yang tadinya begitu dimarahin Abi, ada di dalam hatinya itu inner child-nya tadi itu, Abi udah nggak sayang ya sama aku, kok aku sampai ditempeling, aku sampai dimarahin, aku sampai dicela-cela begitu. Nah, perasaan berharga yang hancur ini akan membuat kehidupannya tambah rumit, tambah kasihan. Nah, kalau mau tidur disempatkan untuk memulihkan perasaan berharganya tadi. Kakak, adik disayangi dengan cara seperti itu. Adik, terima kasih. Adik selalu sudah berusaha jadi anak yang baik. Meskipun Umi tahu adik masih suka diusilin teman, suka dijahatin bu guru. Kadang Umi juga jahat.
Terima kasih ya Dek, sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupannya Abi dan Umi. Umi bahagia banget. Adik tuh begitu berharga. Umi tambah sayang. Masya Allah. Itu akan membuat anak itu ada chemistry, perasaan seneng, perasaan takjub, sayang pada uminya yang ngerti kalau dirinya sedang kalut, sedang hampa. Itu akan membuat anak itu dekat sama uminya. Selain perasaan berharganya nggak sampai hancur, bisa move on kembali, besok mau sekolah. Kalau malamnya tidak digituin, maka kejadian di sekolah, entah dijahatin guru, diusilin teman, besok aku nggak mau sekolah Mi, besok Mi, ada luka yang bikin trauma. Kadang nggak masuk 3 hari, kadang nggak masuk seminggu. Kenapa? Karena perasaan berharganya hancur, insecure, cemas sosial, minder. Kenapa? Karena uminya begitu tahu anaknya remuk mentalnya, nggak dipulihkan perasaan berharganya. Nah, nanti bapak sama ibu juga begitu. Nah, jadi salinglah untuk membangkitkan di dalam rumah tangga itu, saling menopang, saling menguatkan, jangan saling toksik, jangan saling menghancurkan, supaya nanti kalau bapak begitu sakit ngemong perasaan berharganya ibu pun akan totalitas untuk membersamai anak-anak. Mereka jadi lebih bisa sabar, lebih bisa sayang. Nah, sekarang catat baik-baik. Nanti kalau sesi 2 hal tadi panjenengan jujur sungguh-sungguh, nanti coba lihat begitu pulang, nggak pakai pura-pura, nggak pakai dibuat-buat. Panjenengan itu lebih sabar sama anak-anak. Meskipun anak-anak nakal melukai, ibu tetap geli-geli doang, nggak sampai terluka. Nah, itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Pesan penutupnya satu hal, jangan lagi kau izinkan recehan-recehan di luar sana. Entah recehan itu datang dari pasangan, datang dari teman, anak, atau siapapun. Jangan lagi kau izinkan melukai hatimu. Jawabannya cuma satu. Kenapa Ustadz? Karena lu terlalu berharga untuk dibersamai recehan itu. Tugas jenengan cuma setunggal, jalani sisa umur yang ada, ikhlaskan dirimu hanya dibersamai kebaikan. Jangan kau ulangi lagi, kau ikhlaskan dirimu dibersamai recehan. Konsistenlah seperti itu sampai nanti malaikat menjemput. Satu harapan kita, ketika kita pulang kembali menghadap Allah, hati kita sudah bersih dari perangai-perangai receh, sehingga Allah melihat kita sebagai sosok yang pulang kampung halaman membawa qalbun salim, sehingga kita nanti diizinkan untuk masuk Jannatul Firdaus, yang di sana ada pasangan kita, ada anak-anak kita. Karena kita saling menjaga kebersihan hati, nggak saling melukai, sehingga nggak sampai ada recehan-recehan itu. Sampun demikian, semoga Allah memberikan tambahan taufiknya sehingga kita dimampukan untuk tampil di atas jalan hidayah sampai akhir umur kita selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.